Benarkah ada menteri aktif di Kabinet Presiden Joko Widodo yang gencar melakukan lobby-lobby politik untuk membentuk koalisi baru yang terdiri dari Demokrat, PKS, dan juga Partai Persatuan Pembangunan? Kita langsung bahas bersama dengan salah satu menteri di Kabinet Presiden Joko Widodo yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Uno. Assalamualaikum Mas Sandiaga Uno, apakah mendengar Mas Sandiaga Uno mengenai ada menteri yang diutus oleh Presiden Jokowi untuk membentuk poros baru termasuk P3 di dalamnya, Mas Sandi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andro, Mbak Tisa. Pertama-tama saya perlu garis bawahi bahwa di P3 yang diberikan mandat untuk membangun komunikasi politik untuk penetapan calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah Pak Haji Muhammad Mardiono. Beliaulah yang menjadi pemegang mandat Rapimnas untuk memperjuangkan komunikasi politik berkaitan dengan Pilpres, Pileg, dan Pilkada, di mana kita sudah terikat terhadap perjanjian kerjasama politik dengan PDI Perjuangan yang tentunya mengusung calon presiden Ganjar Pranowo. Baik, Mas Sandi, mohon maaf bisa ditahan sejenak, Mas Sandi, karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita masih bersama dengan Mas Sandiaga Uno, seorang menteri dan juga politisi. Mas, silakan dilanjutkan tadi yang sempat terpotong sebelum azan maghrib. Ya, terima kasih TV One. Jadi pada intinya sesuai dengan keputusan Rapimnas P3 bahwa untuk komunikasi politik itu dilakukan oleh PLT Ketua Umum Bapak Haji Muhammad Mardiono di dalam bingkai kesepakatan kerjasama politik P3 dengan PDI Perjuangan yang mengusung calon presiden atau bacawa pres Ganjar Pranowo. Jadi tentunya kita berhusnuzon dalam menjalankan politik amar ma'ruf nahi mungkar ini, bahwa membangun bangsa ini kan kita perlu bekerja sama dan perlu silaturahim, dan tentunya ini di dalam tentunya kesepakatan kita semua bahwa politik dan kontestasi demokrasi ini harus disambut dengan penuh kegembiraan, penuh dengan sukacita, dan kita harus pastikan juga bahwa narasi yang keluar adalah narasi yang memberikan semangat persatuan dalam melanjutkan pembangunan. Dan kami sendiri di P3 mengusung ekonomi hijau. Ini yang kami tawarkan kepada PDI Perjuangan dalam upaya kita untuk menciptakan lapangan kerja sehingga kerja mudah, menghadirkan stabilitas harga-harga bahan pokok, biaya hidup murah, dan juga tentunya harapan kami memberdayakan UMKM dan fokus kepada kebangkitan ekonomi masyarakat. Mas Sandiaga Uno, banyak pihak yang menduga menteri yang diutus Jokowi untuk membentuk poros baru itu adalah nama Sandiaga Salahuddin Uno. Anda membenarkan hal tersebut, Mas Sandi? Ini yang perlu saya garis bawahi, tidak pernah ada tugas dari Bapak Presiden. Ini kan saya menteri, tugasnya itu ya menjalankan tugas fungsi sesuai dengan arahan dari Presiden. Dan tugas saya di P3 adalah sebagai Bapilu. Dan Bapilu Nasional ini bertugas untuk memastikan pemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada, Mas Andrew. Ya. Tapi pernah tidak ada wacana ataupun rencana untuk bertemulah antara P3, Demokrat, dan PKS? Saya sudah menyampaikan berulang-ulang kali di TV One paling sering sih, karena saya paling sering nonton TV One. Bahwa komunikasi dan silaturahim politik ini, apalagi dalam menyikapi dinamika, banyak yang bilang drakol. Kalau drakor kan drama Korea, kalau drakol ini drama koalisi, drapol, drama politik. Jadi ini harus kita perluas silaturahim, karena silaturahim ini akan tentunya insya Allah membawa rezeki
dan memperpanjang umur kita. Jadi dalam rangka bingkai silaturahim, saya selalu membuka peluang untuk bertemu, berdiskusi, dan tentunya mencari sinergi untuk membangun negeri. Bukan hanya dengan PKS dan Demokrat saja, tapi juga sama seluruh pihak, sama PKB juga, sama partai-partai lainnya juga kami lakukan dalam bingkai tentunya kekeluargaan dan persahabatan. Mas Sandi, saat ini kan nama Mas Sandi kan masuk radar menjadi pasangan Ganjar Pranowo. Tapi di sisi lain ada juga pihak yang mengaitkan Sandiaga Uno bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Mungkinkah antara Uno dan AHY ini berduet dalam kontestasi Pilpres 2024, Mas Sandi? Hari ini kerjasama politik P3 di mana saya bergabung dan dinaungi oleh P3 adalah dengan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan itu sudah memiliki bacawa pres Ganjar Pranowo, dan hari ini melalui Rapimnas P3 tanggal 17 Juni salah satu mandatnya adalah memperjuangkan pemenangan Ganjar Pranowo dan mengajukan bacawa presnya dari P3, dan itu sedang dipertimbangkan dan diperbincangkan di level pimpinan partai politik, Andrew. Oke, artinya tidak mungkin seorang Sandiaga Uno akan bersanding dengan AHY. Apakah opsi itu tertutup, Mas Sandi? Konstelasi dan pembangunan koalisi, karena saya pengalaman pernah menjadi cawapres juga, ini sangat berubah-ubah. Tapi per hari ini yang dapat kami sampaikan, ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari pimpinan Partai Persatuan Pembangunan, adalah bahwa kita istiqomah dalam suatu upaya memenangkan Pilpres ini dengan bacawa presnya Pak Ganjar Pranowo yang sudah masuk ke dalam, saya menyebutnya gigi 3. Jadi kalau mobil ini masuk ke gigi 3, para calon legislatif di bawah ini semua semangat. Kita lagi menghitung secara cermat bagaimana P3 ini bisa berkontribusi antara 12 sampai 15 juta suara bagi sebuah kontestasi demokrasi di 14 Februari 2024. Mas Sandi, dinamikanya sangat cair sekali, tapi opsi masih terbuka tidak, Mas, untuk koalisi P3, kemudian PKS dan juga Demokrat? Opsi tersebut tentunya harus dibicarakan di level pimpinan dan harus ada landasannya, karena P3 ini partai yang taat asas, Mas Andro. Kita bergerak ini ada landasan Rapimnas yang sudah memutuskan beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi. Tanpa ada landasan Rapimnas, tanpa ada ketaatan terhadap asas, ini tentunya kita harus kembali kepada apa yang sudah disepakati oleh seluruh DPW P3 daerah dan juga pimpinan pusat untuk mengacu kepada kesepakatan perjanjian kerjasama. Baik.